Langit masih merah hingga 8 Oktober 1890. Lebih dari 20 pria sangat berpakaian aneh dengan pedang terhunus menghambur ke Pavilion Okhol yang berada di komplek Gyeongbokgung. Hai, bagaimana kabar Anda penikmat Korea? Saya harap kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Masih bersama saya, Restu, di channel The Bro. Sudah hampir sebulan lebih saya tidak mengupload video pembahasan seputar Korea. Dan di Kepoin Korea kali ini saya akan membahas pembunuhan Ratu Korea Selatan dari dinasti Joseon. Tapi sebelum memasuki pembahasan, tolong klik tombol subscribe-nya dan tonton video ini dari awal sampai akhir. Maharani Myeongsong yang juga dikenal Ratu Min adalah seorang ratu sekaligus istri pertama dari Kaisar Gojong. Kaisar Gojong adalah raja ke-26 dari dinasti Joseon. Pada tahun 1902, Ratu Min mendapatkan gelar penuh. Gelarnya yaitu, saya baca ini, Yoja Wonsong Jonghwa Hapchon Hanggong Songdok Myeongsong Tae Hwanghu, yang disingkat menjadi Myeongsang Hwanghu. Maharani Myeongsang lahir di keluarga bangsawan Min Yo-heung. Lahir pada tanggal 19 Oktober 1851 di Gyeonggi, Kabupaten Yeoju. Wangsa Min Yo-heung adalah kaum Yangban yang banyak menempatkan tokoh penting di bidang pemerintahan. Bahkan 3 orang Ratu Joseon berasal dari Wangsa Min Yo-heung, yakni Ratu Wongyong, istri pertama Raja Taejong, Ratu Inhyeon, istri dari Raja Sukjeong, ibu dan istri Daewoo. Ayah Gojong pun berasal dari Wangsa Min Yo-heung dan mereka mendukung Min Yongsong menjadi ratu. Sebelum menikah, Myeongsong dikenal sebagai anak perempuan Min Chirok. Beberapa catatan fisik menyebutkan ia adalah Min Jae-yong. Pada usia 8 tahun, ia telah kehilangan kedua orang tuanya, dan sedikit yang dapat diketahui tentang ibu dan masa kecilnya, serta penyebab dari kematian kedua orang tuanya. Gojong sang Kaisar Gwangmu. Ia lahir di Gwangje 8 September 1852 dan wafat pada tanggal 12 Januari 1919. Gojong adalah raja ke-26 dari dinasti Joseon dan kaisar pertama dari Kekaisaran Han Raya. Gojong menikah saat mencapai usia 15 tahun dan ia sangat selektif dalam mencari pasangan. Gojong mencari ratu yang tidak memiliki relasi dekat yang dapat menjalankan politik serta dapat membela kepentingan istana dan rakyat. Satu persatu wanita ditolak sampai istri Daewoo, ibunda Gojong, mengajukan calon pengantin yang cocok di garis keluarga mereka. Wangsa Min Yo-heung, deskripsi yang diberikannya adalah seorang gadis yatim piatu dengan wajah yang cantik, tubuh yang sehat, serta taraf pendidikan yang sedang. Temuan pertama calon pengantin dengan Daewoo dapat dengan mudah dilaksanakan karena ia tinggal di Angdong yang dekat dengan istana. Pertemuan tersebut berhasil dan pada tanggal 22 Maret 1866 anak gadis dari Wangsa Min tersebut resmi menikah dengan Gojong. Foto pernikahan mereka diambil di Aula Incheon di Istana Changdong. Dalam upacara penobatannya, ia diangkat menjadi Ratu Joseon dan bergelar Yang Mulia Ratu Min. Ratu Min dikenal sebagai ratu yang bersifat ambisius dan terus terang. Sangat berbeda dengan ratu-ratu yang lain sebelumnya. Ia tidak pernah berpartisipasi dalam pesta pora istana yang ia anggap sebagai pemborosan, dan jarang sekali diminta dibuatkan pakaian yang mewah. Ia pun tidak pernah menghadiri pesta minum teh sore hari di istana dengan para putri dan anggota istana lain. Malah ia lebih suka berurusan dalam masalah politik. Sebagai ratu, ia diharapkan untuk berperilaku sebagaimana mestinya kaum kelas atas.
Tapi ia menolak perilaku seperti itu. Ia lebih suka berkutat mempelajari buku-buku politik yang biasa dibaca oleh kaum pria, seperti riwayat Musim Semi dan Musim Gugur, komentar Juo, serta berbagai buku filsafat, sejarah, ilmu pengetahuan, politik, dan agama. Pada tahun 1877, sebuah misi yang dikepalai oleh Kim Kwang-chik dikirim ke Jepang oleh Raja Gojong untuk mempelajari kemajuan dan penemuan yang telah dicapai Jepang. Kim dan kelompoknya sangat terkejut melihat kemajuan pesat kota-kota di Jepang. 50 tahun sebelumnya, Seoul dan Busan di Korea adalah pusat perdagangan Asia Timur. Tetapi sekarang Tokyo dan Osaka telah mengalami westernisasi dan kemajuan yang begitu pesat dan meninggalkan kota-kota di Joseon. Saat berada di Jepang, Kim Kwang-chik bertemu dengan Duta Besar Tiongkok untuk Jepang, Oh Chu-chang, dan penasehatnya. Mereka mendiskusikan keadaan nasional serta perang Tiongkok dan Korea dalam peta politik dunia. Wang Sun-shen menghadiahkan Kim sebuah buku yang ia tulis yang berjudul Strategi Korea. Pada tahun 1882, karena merasa dianaktirikan, unit militer lama mengamuk dan merusak kediaman Min Gyong-ho, seorang relasi ratu yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pelatihan prajurit anggota baru. Mereka pergi menuju ke rumah Daewoo-mun dan meminta bantuan kepadanya atau dukungan. Daewoo-mun memerintahkan pada mereka untuk menyerang pusat kota Seoul, distrik duta besar asing, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya. Mereka juga menyerang seperti pos polisi untuk membebaskan rekan mereka yang ditahan, lalu merusak kediaman saudara ratu. Beberapa unit pelatih tentara Jepang terbunuh dan senjata mereka dirampas. Duta besar Jepang pun hampir terbunuh, namun berhasil menyelamatkan diri ke Incheon. Kelompok pemberontak ini akhirnya merangsak masuk ke istana Gyeongbok dengan sasaran raja dan ratu. Keduanya berhasil diungsikan ke kediaman relasi Ratu Min di Cheongju dengan cara menyamar. Mendengar keributan yang ada di Korea dari utusan Min, Lee Hung-chang memberikan bantuan dengan 4.500 orang tentara untuk mengatasi kericuhan dan sekaligus menyelamatkan kepentingan mereka di Korea. Pasukan segera menangkap Daewoo-mun dan dibawa ke Tiongkok untuk diadili karena perbuatannya. Ratu Min dan Kaisar Gojong kembali ke istana dan memulihkan peraturan dan kebijakan yang lama. Langit masih merah hingga 8 Oktober 1890. Lebih dari 20 pria sangat berpakaian aneh dengan pedang terhunus menghambur ke pavilion Okhoru. Dalam usahanya, mereka sempat bertarung dengan penjaga gerbang Wang Hamun, tapi seorang pasukan penjaga yang bernama Hyong Ge-hun dan menteri yang bernama Lee Gyo-jik terbunuh. Para mata-mata suruhan Miura-goro masuk ke aula kediaman ratu di pavilion Okhoru di aula Gonjong dan membunuh 3 orang wanita. Salah satunya adalah Hyong Sok. Ratu Min berusia 43 tahun saat kematiannya. Insiden berdarah ini dikenal dengan insiden Ulmi. Pembunuhan Ratu Min segera memicu sentimen anti-Jepang di Korea dan di luar negeri. Seorang yang bernama jenderal yang bernama Miura-goro dan beberapa pengikutnya dituduh bertanggung jawab dan didakwa di pengadilan Hiroshima. Pihak Jepang akhirnya melepaskan Miura-goro dan pengikutnya dengan alasan karena tidak ada bukti yang mendukung. Diketahui setelah kematian Ratu Min, Kaisar Gojong sangat bersedih dan mengunci dirinya di dalam kamar selama berminggu-minggu dan meninggalkan tugas-tugasnya. Saat ia kembali, seakan-akan dia kehilangan tenaga, bahkan menerima dan menandatangani perjanjian demi perjanjian tanpa analisis.
yang membuat pengaruh Jepang semakin menjadi-jadi. Saat Daewongun kembali ke istana, ia dan pihak Jepang mengajukan proposal untuk menjadikan status ratu menjadi status rakyat biasa. Gojong menolak menandatangani proposal tersebut dan mengatakan dengan keras, "Aku lebih baik memotong kedua lengan tanganku dan memberikannya terluka daripada merendahkan wanita yang telah menyelamatkan negara ini." Setelah insiden itu, Raja Gojong dan putra mahkota Sunjong mengungsi dari istana Gyeongbok ke kedutaan Rusia pada tanggal 11 Februari 1896 untuk mendukung kemerdekaan Korea secara penuh. Raja kembali ke istana Doksu dan memproklamasikan berdirinya Kekaisaran Han Raya. Sejak saat itu Gojong mengganti gelar raja menjadi kaisar. Sunjong, putra Raja Gojong dan Ratu Min, melaporkan tentang keterlibatan Jenderal Woo Bongson, ayah dari Woo Jang-chun, seorang sarjana pertanian, dalam pembunuhan ibunya. Woo Bongson terbunuh oleh utusan Sunjong yang dikirim ke Hiroshima pada tahun 1903 yang bernama Alexei Serdin Sabatin. Saat itu sedang bekerja untuk kerajaan di bawah Jenderal Amerika yang bernama William McKinley Day. Pada tanggal 11 Mei 2005, dokumen Sabatin dipublikasikan di Universitas Myeongji, Seoul. Salinan terjemahan dokumen tersebut kemudian dirilis oleh Center for Korean Research di Universitas Columbia pada tanggal 6 Oktober 1995 untuk memperingati 100 tahun insiden Ulmi. Nah, itulah tadi pembahasan tentang insiden Ulmi yang menewaskan Ratu Myeongsong, ratu terakhir dari dinasti Joseon. Semoga di pembahasan kali ini Anda tidak merasakan bosan dan semoga Anda terhibur. Mungkin segitu pembahasan Korea Selatan kali ini. Jika ada request pembahasan silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada salah kata atau kekurangan informasi, mohon dimaafkan. Tak berarti mengingatkan untuk Anda mensubscribe channel ini biar terus berkembang, dan jangan lupa like dan komen. Nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan bila saya upload video baru lagi. Sekian dari saya, sampai bertemu di next video. Thank you. What's up bro, apa kabar? Jangan dulu bubar, itu terlalu barbar. Sabar, jangan dulu sebentar. Ku ingin menceritakan kisah seorang anak selalu merasa benar. Tengok kanan kiri, jilat sana sini, gak ada